Halo teman-teman, kita lanjut pembahasan untuk soal nomor 4 ini, terutama di poin yang B dan C. Oke, kita udah membahas poin A, yang mana kesimpulannya dari sisi lisi itu merupakan finance lease, tetapi dari sisi lessor itu sebagai operating lease. Nah, di poin B itu diminta membuat tabel amortisasi yang diperlukan, baik itu lessor maupun lisi. Nah, karena dari sisi lessor itu merupakan operating lease, jadi lessor ini tidak perlu membuat tabel amortisasi jika sewa dikategorikan sebagai operating lease. Nah, untuk lisi itu dikategorikan sebagai finance lease sehingga perlu membuat tabel amortisasi. Nah, tabel amortisasinya seperti ini ya, ada debt, annual lease payment, interest on liability, reduction of lease liability, kemudian lease liability. Nah, berapa present value dari lease liability? Tadi kita udah mencari PV lease payment-nya adalah 424 juta dari sisi lessor. Sedangkan dari sisi lisi kita bisa mencari PV-nya itu adalah 421 juta. Kenapa berbeda dari sisi lessor dan lisi? Karena tingkat bunga yang digunakan adalah berbeda. Nah, di soal dikatakan implicit rate atau tingkat bunga yang diinginkan lessor itu tidak diketahui oleh lisi, sehingga untuk lisi itu menggunakan incremental borrowing rate-nya. Nah, rate-nya itu adalah 11%. Nah, sehingga kita bisa mencari PV lease payment-nya dari sisi lisi atau lease liability-nya itu adalah 421 juta dengan formula PV rate-nya itu adalah incremental borrowing rate ya, bukan menggunakan 10%, tetapi kita menggunakan 11%, dan rate NPR-nya itu adalah 3 tahun ya, selama masa sewa. PMT-nya itu sama, itu 155 juta sekian ya. Kemudian fair value 0, type-nya itu adalah 1 atau annuity due basis. Sehingga hasilnya adalah 421 juta. Nah, perbedaan ini dari 424 dan 421 ini itu disebabkan oleh tingkat bunga yang digunakan berbeda. Oke, untuk PV lease liability-nya udah diketahui. Jadi pada awal sewa pada tanggal 1 Januari 2020, lease harus mengakui lease liability sebesar 421 juta. Kemudian pada tanggal tersebut juga lease harus membayar annual rental payment atau annual lease payment-nya sebesar 155 juta. Kemudian interest yang digunakan adalah incremental borrowing rate ya. Nah, di sini mencari interest expense-nya itu adalah 11% dikalikan dengan carrying amount. Karena di sini tanggalnya sama, 1 Januari, yang mana ini merupakan awal tanda tangan kontrak, awal dimulainya kontrak, maka di sini adalah 0 bulan dari 12 bulan, sehingga 0/12. Hasilnya adalah tidak ada bunga yang harus dibayarkan. Nah, sehingga 155 juta ini itu mengcover atau sebagai pengurang dari lease liability seluruhnya. Jadi kita bisa mencari carrying amount setelah pembayaran sewa pertama itu adalah 265 juta. Nah, kemudian kita membuat annual lease payment di tahun atau di periode yang kedua. Nah, ini besarannya adalah 155 juta, ini merupakan fix ya, fix lease payment, sehingga setiap tahunnya jumlahnya sama. Interest on liability-nya itu menggunakan incremental, karena ini dia 1 tahun, maka dia full. Kemudian berapa reduction of lease liability-nya? Yaitu merupakan selisih dari annual lease payment dikurangi dengan interest expense-nya. Sehingga pengurangnya itu hanya sebesar 126 juta. Carrying amount per 1 Januari 2021 itu sebesar
265 dikurangi 126. Hasilnya adalah 139 juta. Nah, di tahun atau di periode yang terakhir ya, di 1 Januari 2022, pembayarannya sama, kemudian interest on liability-nya itu diakui sebesar 15 juta, ini 11% dikalikan 139. Kemudian reduction-nya berapa? Selisihnya antara annualized payment terhadap interest on liability, yaitu hasilnya adalah 139 juta. Sehingga pada 1 Januari 2020, lease liability-nya itu bernilai 0. Jadi pada tahun ketiga atau periode keempat pembayaran, itu lease payment-nya itu adalah, maksudku pada akhir periode pembayaran ya, periode pembayarannya 1 Januari 2022 itu adalah 0 untuk lease liability-nya. Nah, gimana jurnalnya? Nah, karena jurnalnya ini untuk operating lease dari sisi lessor, maka kita tidak mengakui adanya lease receivable di tanggal 1 Januari 2020. Nah, kita hanya mengakui adanya cash on unearned lease revenue sebesar 155 juta. Ini merupakan penerimaan kita dari pembayaran oleh lisi, yaitu ini 155 ini ya. Kita mencatatnya adalah unearned lease revenue terlebih dahulu ya. Kemudian di akhir periode tahun pertama yaitu 31 Desember 2020, di situ kita baru boleh mengakui sebagai revenue ya. Di tanggal awal sewa kita mengakuinya itu sebagai kewajiban, yaitu unearned lease revenue. Nah, di 31 Desember kita membalikkan akun ini sehingga kita bisa mengakui lease revenue atau pendapatan sewa sebesar jumlah yang sama. Nah, di 31 Desember 2020 kita mencatat adanya depreciation expense yaitu sebesar 62.500.000. Nah, ini jumlahnya dari mana? Jumlahnya itu berasal dari tadi cost-nya itu adalah 80% dari 500 juta, yaitu fair value-nya. Kemudian dikurangi dengan nilai sisa yang diinginkan oleh lessor di akhir tahun ekonomis dari aset, yaitu 25 juta. Sehingga kita bisa mendapatkan depreciable base-nya itu adalah ini. Kemudian depreciable base dibagi dengan 6 tahun ya. Kita gunakan 6 tahun di sini karena ini merupakan operating lease ya. Kita menggunakan 6 tahun bukan 3 tahun ya. Bukan 3 tahun ya, kita gunakan 6 tahun. Kenapa? Karena di sini equipment-nya itu atau asetnya itu masih kita hold ya. Risikonya itu masih ada sama kita. Sehingga pada dasarnya seperti mendepresiasi aset lainnya ya, equipment lainnya ya, PPE lainnya. Yaitu menggunakan masa ekonomis dari aset. Sebesar berapa? 62.500.000 dengan jurnal depreciation expense on accumulated depreciation. Nah, bagaimana jurnal untuk lisi? Nah, jurnal untuk lisi karena ini dikatakan sebagai finance lease, maka di sini harus diakui adanya lease liability. Ya, lease liability-nya berapa? Sesuai tabel amortisasi tadi. Akunnya juga timbul right of use asset atau aset hak guna. Ya, aset hak guna ini jumlahnya sama dengan lease liability. Kemudian kita mengakui adanya pembayaran pertama oleh lisi, yaitu sebesar 155 juta, maka kita catat lease liability pada cash 155 juta. Nah, di 31 Desember kita mengakui adanya interest expense. Nah, berapa interest expense-nya? Di sini hanya ada sebesar 29 juta, yang mana hasilnya ini 11 juta dikalikan 265 juta. Sehingga di sini interest expense on lease liability itu 29 juta. Nah, selain mengakui adanya bunga akrual, kita mengakui juga adanya depresiasi atau amortisasi terkait dengan right of use asset tadi ya. Nah,
Berapa jumlahnya? Yaitu 140 juta. Ini dihasilkan dari right of use asset, nilainya dibagi dengan termin sewanya, yaitu 3 tahun. Nah, di sini berbeda dengan lessor, tidak perlu dikurangkan dengan residual value, karena pada dasarnya mencari nilai right of use asset ini udah mengincludekan residual value, sehingga di sini kita mengabaikan adanya residual value yang diketahui di soal ini tadi, 100 juta ini. Jadi kita abaikan saja, kita langsung bagikan dengan 3 tahun. Nah, oleh karena itu istilahnya itu bisa kita katakan sebagai amortisasi, karena ini tanpa ada residual value gitu ya. Jadi bisa juga kita kategorikan ini sebagai amortisasi atas right of use asset ya. Boleh depresiasi, boleh amortisasi, sama aja. Oke, sekian pembahasan untuk soal 4 ini. Apabila ada kesalahan dalam pembahasan, mohon dimaafkan. Terima kasih, kita bahas soal 5 di video berikutnya.